Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Budi Pekerti. Pada pembelajaran hari ini, tema yang akan mau kita pelajari adalah berkorban memberi hidup. Sebelum kita ke pembelajaran tersebut, ada baiknya kita memperhatikan dulu gambar yang suster berikan ini. Yang pertama di sini, ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Dalam gambar ini kita bisa melihat adanya pengorbanan. Ya, tapi bagaimana pengorbanan mereka itu nampak di gambar ini seperti ini. Coba kita amati, dia rela berkorban, padahal jarak antara batu yang satu dengan yang lain sebenarnya bisa dilangkahi. Tapi dia demi cinta, dia berkorban untuk pacarnya itu mungkin barangkali ya. Baru yang kedua ini kita bisa melihat gambar sekelompok tentara yang mengadakan latihan. Mereka rela berkorban untuk berpanas-panasan kena lumpur demi mencapai sesuatu. Baru yang ketiga ini kita melihat ada seorang tentara yang membantu seorang anak. Dia berkorban demi menyelamatkan anak tersebut. Dan yang ketiga ini ada beberapa orang anak-anak yang rela bekerja demi kebersihan, demi kepentingan bersama. Itulah kerelaan mereka. Jadi anak-anakku sekalian bisa melihat di sini makna dan tujuan dari pengorbanan yang mereka berikan. Oke, yang pertama kita harus tahu apa itu pengertian dari pengorbanan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengorbanan itu adalah menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya. Menjadi korban itu menderita dan mungkin rugi. Maka pengorbanan itu adalah suatu tindakan atas kesadaran moral yang tulus dan ikhlas dari seseorang untuk memberi pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Pengorbanan yang diberikan secara ikhlas tanpa pamrih, tanpa ada perjanjian, tanpa ada transaksi. Artinya pengorbanan yang diberikan itu murni dan tulus dari hatinya yang paling dalam, tanpa mengharapkan imbalan. Orang-orang yang berkorban biasanya adalah orang-orang yang melakukannya dengan ikhlas semata-mata karena Tuhan. Dan orang-orang yang berkorban berpikir bahwa pengorbanannya yang sedikit ataupun banyak akan berguna dan berarti sekali untuk orang yang menerima pengorbanannya itu. Ya, walaupun kadang ia harus rela mengorbankan jiwa dan raganya. Masih adakah orang yang rela berkorban pada zaman ini? Ya, itu merupakan suatu pertanyaan bagi kita. Masih adakah yang rela berkorban? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, jawabannya mungkin masih ada, namun tidak begitu banyak. Mengapa? Karena banyak orang pada zaman ini yang memiliki sikap egois, hanya memikirkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Ya, jadi kurang memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, hanya mementingkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Sehingga sikap egois yang ada dalam dirinya semakin tinggi. Maka dengan itu kerelaan berkorban menjadi tidak ada. Jadi cuek, semua cuek. Kamu buat di situ, saya buat juga di sini. Jadi rela berkorban itu sudah semakin menipis pada zaman saat ini. Ya, mungkin ini bisa kita lihat gambarnya di sini ya. Seorang bapak yang terlalu rakus, ini dikatakan manusia rakus, ya, karena
kerakusannya itu membuat dia menderita. Kenapa suster katakan menderita? Karena lihat, makanan yang dimasukkan ke mulutnya menjadi menyakitkannya, tidak masuk, tapi hanya di luar. Ya, karena batas dari mulutnya itu juga ada, tetapi dia tidak mengetahui. Ya, hanya kerakusan yang ada dalam dirinya yang menguasainya, sehingga otaknya, hatinya tidak berfungsi. Ya, ini bisa kita lihat gambar ini. Ya, inilah karena kerakusan manusia membuat manusia itu buta, tidak berfungsi lagi hatinya dan pikirannya. Padahal kalau berfungsi hatinya, dia akan tahu sebatas mana yang bisa masuk ke dalam mulutnya. Tetapi ini tidak tahu karena kerakusannya, matanya dan pikirannya menjadi buta. Ya, inilah manusia yang rakus, dan itulah akibat dari kerakusannya. Bukan menjadi membuat dia bahagia, tetapi kalau dia sadari, dia membuat dirinya menjadi sengsara. Ya. Apa sebenarnya makna dari pengorbanan itu? Ya, makna dari pengorbanan itu adalah yang pertama, membantu sesama untuk meringankan bebannya. Ya, kita rela berkorban itu untuk teman kita yang lain, untuk membantu dia untuk meringankan bebannya. Itu maksudnya ya. Yang kedua, sebagai tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan untuk saling membantu, karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu harus kita sadari bahwa memang itu merupakan tanggung jawab kita. Yang ketiga, merupakan tindakan mulia sebagai orang yang beriman dan berakhlak baik. Itu tindakan kita menandakan kita adalah orang yang berakhlak baik, ya. Dari perbuatan itu, dari tindakan itu nampak siapa diri kita. Itu maksudnya. Yang keempat, sebagai tanda bakti kita terhadap Sang Pencipta. Yang kelima, melatih diri kita untuk menumbuhkan bela rasa dalam diri. Apa itu jenis-jenis pengorbanan? Ya, yang pertama, pengorbanan harta benda. Artinya, kita mau berbagi kepada saudara-saudari kita dengan menyumbangkan harta kita sedikit atau uang kita, itu kan harta untuk membantu mereka. Yang kedua, pengorbanan pikiran. Mungkin kita tidak memiliki harta atau uang yang banyak, tetapi kita bisa mengorbankan pikiran kita untuk membantu sesama. Yang ketiga itu pengorbanan tenaga. Pengorbanan tenaga itu artinya kita memberikan tenaga kita untuk membantu sesama. Yang selanjutnya pengorbanan perasaan. Ini artinya begini, sebenarnya bisa kita lawan, bisa kita katakan sesuatu, tapi demi suatu kebaikan kita mengorbankan perasaan kita. Itu maksudnya. Itulah jenis-jenis pengorbanan. Di sini ada pandangan berbagai agama tentang pengorbanan tersebut, ya. Yang pertama, agama Islam. Pada hakikatnya, kesediaan berkorban bagi kepentingan orang lain adalah benih-benih kesufian dari dasar hati manusia yang paling bening. Apabila ini dipupuk dengan keikhlasan, akan terbentuk kepribadian yang melebih utamakan hak orang lain daripada hak diri sendiri dan melebih unggulkan kewajiban daripada balasan. Dan itulah sinyal-sinyal kehidupan sufa. Melalui materi pokok ini, peserta didik atau kita diajak menyadari bahwa untuk mencapai hidup yang sejati dibutuhkan suatu pengorbanan. Kalau perlu pengorbanan jiwa, sehingga hidupnya akan lebih bermakna dan orang lain dapat hidup sejahtera. Pengorbanan bagi agama Buddha. Pengorbanan dari dimensi Buddhis didahului dengan mengambil gambaran Sang Buddha, Siddhartha Gautama, yang rela meninggalkan keluarga dan istananya serta haknya untuk menjadi raja demi mencari jalan untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Sang Buddha adalah putra mahkota yang beristri cantik serta telah mempunyai anak yang manis dan lucu. Betapa berat meninggalkan mereka demi tujuan yang lebih tinggi.
yaitu melepaskan manusia dari bermacam penderitaan. Jadilah Sang Buddha membawa pencerahan bagi umat manusia. Yang selanjutnya, agama Hindu. Swami Vivekananda berkata, bahkan pahlawan atau orang yang telah mencapai ambang batas kebebasan terakhir, ia harus kembali lagi mengayunkan langkahnya membantu saudara-saudaranya yang jatuh atau yang tertinggal di belakang. Orang yang terbesar adalah ia yang mau melepaskan realisasi dirinya dalam rangka menolong orang lain merealisasikan dirinya. Apabila seorang manusia hanyut dalam kemawahan dunia tanpa pengetahuan akan kebenaran, ia kehilangan jejaknya. Pada sisi lain, apabila ia mengutuk dunia dan pergi ke hutan menyiksa dirinya dan membunuh dirinya sendiri perlahan-lahan dengan puasa, membuat hatinya kering, membunuh perasaan-perasaannya menjadi keras, kasar, dan kering, ia juga menghilangkan jalannya sendiri. Yang selanjutnya, pengorbanan bagi agama Katolik ya. Berkorban adalah sesuatu yang melekat dalam diri setiap manusia yang rela untuk kehilangan, rela untuk kekurangan, dan rela untuk menunda kebahagiaan. Kesediaan untuk berkorban dengan menunda kebahagiaan sempit untuk menggapai kebahagiaan yang lebih luas. Karena itu, korban mempunyai dua makna, vertikal dan horizontal. Secara vertikal, berkorban untuk Tuhan, dan secara horizontal itu merelakan diri untuk kebahagiaan manusia seutuhnya. Dalam ajaran agama Katolik, korban berkaitan dengan salib. Melalui salib menuju kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa salib yang mempunyai makna dalam rangka proses kebangkitan dan penderitaan untuk kebahagiaan. Contoh teladan terhadap pengorbanan telah diperagakan Yesus yang memberikan diri seutuhnya, mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia. Dan yang kemudian ini menjadi inspirasi keimanan umatnya. Yang selanjutnya, pengorbanan bagi agama Kristen. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus yang pertama menyangkal dirinya, artinya mengorbankan keakuannya luluh dalam tekad untuk sungguh-sungguh menaati Tuhan lebih dari segalanya. Yang kedua, memikul salibnya, artinya bersedia berkorban, menanggung resiko dari segala bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Mengikut Yesus artinya bersedia mengikuti teladan Kristus dalam mewujudkan kasih-Nya. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Demi barang siapa kehilangan nyawanya, karena Yesus dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Nah, itulah pengertian pengorbanan dari beberapa agama. Ya, pengorbanan tidak mengharapkan imbalan. Contohnya yang pertama ya, pengorbanan orang tua kita terhadap kita. Ya, kita lihat gambar di sini, seorang bapak yang melindungi anaknya dari sinar matahari atau hujan. Itu menandakan bahwa itulah pengorbanan orang tua. Yang kedua ini pengorbanan seorang ibu kepada anaknya ya, dengan bekerja keras demi keberhasilan anaknya. Ya. Yang kedua, bagaimana contoh dari pengorbanan itu? Ya, contohnya yang kedua, jika kita rela yang pertama membantu teman tanpa minta atau mengharapkan imbalan, belajar demi mencapai masa depan, mengerjakan pekerjaan di rumah seperti menyapu, mencuci piring tanpa disuruh oleh orang tua, ya, mengutip sampah tanpa harus diperintah, melakukan segala pekerjaan tanpa harus disuruh dan diperintah, melakukan pekerjaan tanpa harus diawasi. Itulah contoh dari rela untuk berkorban. Anak-anakku sekalian, setelah tadi suster menjelaskan tentang bentuk dari pengorbanan
yang sudah suster jelaskan itu, suster harap anak didik kami bisa mengerti apa itu arti, apa itu bentuk pengorbanan, dan apa itu contohnya. Ya, dan sekarang yang menjadi tugas kamu yang pertama, tuliskan arti pengorbanan menurut pendapat Anda sendiri. Tadi pengorbanan itu dari setiap agama sudah suster jelaskan, sudah suster lampirkan. Jadi sekarang pengertian dari pengorbanan menurut pendapatmu sendiri. Yang kedua, tuliskan pengorbanan orang tuamu terhadapmu. Ya, tuliskan pengorbanannya supaya kamu tahu untuk berterima kasih. Dan kamu menyadari betapa cintanya, betapa banyaknya pengorbanan orang tua kepada kamu. Ya. Yang ketiga, tuliskan pengorbanan yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu, paling sedikit 5. Ya. Pengorbanan apa yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu, baik kepada orang tua, kepada teman, dan kepada siapa saja, paling sedikit 5. Dan nanti tugas ini kamu kirimkan di Google Class. Oke anak didik kami sekalian, saya harap anak didik kami tetap menjaga kesehatan dan tetap rajin belajar di rumah. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga kita semua tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.